Terkait pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PT PLN Unit Layanan Pelanggan Siau setiap harinya selama 3 bulan terakhir ini, banyak masyarakat yang mengeluh akan pelayanan yang dinilai tidak maksimal ini. Menanggapi keluhan masyarakat dengan adanya pemadaman ini, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tegulandang Biaro dari fraksi PDI Perjuangan, Hardi Karyatadi pun angkat bicara. Sebagai wakil rakyat, beliau langsung menemui manajer PT PLN untuk mempertanyakan mengapa pemadaman ini selalu terjadi. Tentu saya sebagai wakil rakyat langsung turun Pak, menemui manajer PLN yang ada di kantor. Saya mempertanyakan pemadaman ini terjadi, dan menurut penjelasan beliau Pak Todi, ini karena ada beberapa mesin rusak ya, termasuk dari KIP, PT KIP, PT Sewa Tama. Ini setelah kita koordinasi dengan beliau, saya minta untuk turun langsung ke PLTD, dalam arti kita melihat mesin-mesin yang rusak atau beroperasi sekarang. Dan saya temui di sana, betul dari KIP itu ada 4 unit yang berkapasitas 500 itu satu yang saat sekarang aktif. Terus mesin PLN itu ada 2 kapasitas 800. Ini 2 unit ini aktif semua Pak, hidup. Baru dari Sewa Tama, mesin Sewa Tama, PT Sewa Tama ada 2 unit yang 1000. Ini satu yang mati Pak. Jadi sehingga ini membuat pemadaman bergilir karena tidak mampu dayanya untuk ketika dipaksakan untuk daya yang kurang ini. Nah, jadi Pak, ini kita cari solusinya. Begitu sementara Pak. Terus KIP sekarang kan persediaannya memang di-prepare untuk pengadaan engine itu, mesin operasional itu 4 unit. Sebenarnya dari pihak PLN ini sebenarnya mampus agar supaya 4 unit untuk sebagai pengadaan listrik yang diterapkan untuk KIP itu, kenapa cuma satu yang jadi jawaban dari Pak Manajer PLN Siau, 4 unit ini satu yang aktif ini, yang lain yang rusak ini dicari spare partnya atau sementara diperjuangkan perbaikannya Pak. 4 unit KIP ini, kalau 4 unit ini paling tidak 2 atau 3 aktif, Sewa Tama 2 semua aktif, PLN 2 juga aktif, maka tidak ada pemadaman. Jadi kembali normal. Jadi dari manajer ini ada sementara berupaya. Sewa Tama ini satu rusak ini dicari spare partnya atau alat yang rusak ini mau diganti. Cuma alat yang rusak ini ya belum ada kepastian kapan dia ada. Jadi sementara diupayakan, sedangkan tentu kita sebagai wakil rakyat berjuang agar supaya secepatnya ini ada pemulihan atau perbaikan mesin, agar supaya berhenti ini pemadaman bergilir. Iya, itu Pak. Solusi dari PLN yang disampaikan kepada Dewan apa Pak dalam waktu dekat ini supaya bisa dijalankan sini? Iya, jadi saya sudah menghubungi pihak PLN Sultenggo, PLN Wilayah, dan PLN Tahuna. Dan saya terakhir berkomunikasi dengan Pak Robi Mandagi selaku manajer pembangkit. Beliau telah menjelaskan, Pak Todi, upaya atau langkah yang paling awal kita ambil ini untuk pemulihan agar supaya pemadaman bergilir ini bisa berhenti adalah langkah pertama, PLN meminta kepada PT Sewa Tama agar supaya secepatnya menghadirkan 1 unit berkapasitas 1000 kWh untuk dihadirkan di Siau, agar supaya 1 unit itu sebagai cadangan menggantikan yang rusak, sehingga mesin Sewa Tama 2 bisa beroperasi ini agar supaya bisa lancar, tidak ada pemadaman. Itu Pak. Ada diajukannya permohonan untuk menghadirkan 3 unit mesin PLN dari Silai, Palu. Tapi ini baru dalam proses perjuangan. Untuk deadline hadir di Siau itu belum pasti. Dan tentu saya sebagai wakil rakyat meminta agar supaya
di-push dari PLN ini menghadirkan sewa tama ini kalau boleh itu sebelum pilkada, ya, secepatnya kalau boleh juga bulan ini sudah boleh hadir di Siau. Karena dalam ini bukan masalah apa, yang utama adalah kebutuhan karena sering matinya mesin di Siau. Kedua, tentu dalam rangka pilkada ini orang harus dukung agar supaya PLN ini tidak ada pemadaman. Apalagi kita menghadapi Natal dan Tahun Baru, Pak. Jadi kebutuhan PLN ini atau listrik sangat pokok untuk masyarakat yang ada di Siau. Terus janji PLN kepada Dewan Perwakilan Rakyat sampai berapa lama supaya bisa normal kembali? Ya, setelah saya bincang-bincang atau meminta kepada Pak Mendagri selaku manajer pembangkit ini, saya minta secepatnya, dan beliau menjawab, iya Pak Tatodi, kami secepatnya dari pihak PLN secepatnya meminta kepada sewa tama, karena memang MOU PLN dengan sewa tama silakan, tapi saya selaku wakil rakyat meminta kepada PLN, dan beliau menyampaikan dalam waktu kalau paling tidak sebelum pilkada tanggal 9 Desember itu sudah bisa hadir. Dan saya bilang atau saya sampaikan kepada Pak Manajer Pak Mendagri, ya jangan wanti-wanti Pak, saya akan push terus ini, karena ini sudah menyangkut kebutuhan, bukannya permohonan, tapi memang kebutuhan dan harus. Apalagi kan pihak PLN selalu di iklan itu pelayanan hebat, ya, pelayanan hebat itu harus diimbangi dengan hak dan kewajiban daripada konsumen. Ini yang kita perhatikan. Tentu saya sebagai wakil rakyat, meminta kepada PLN agar supaya pelayanan dari PLN itu harus prima. Jadi sesuai dengan mutu atau moto sesuai dengan moto dari PLN itu adalah pelayanan hebat. Nah, itu Pak. Jadi dengan beliau menyampaikan ini kepada pihak PLN, ya saya harapkan pihak PLN mengambil sikap secepat mungkin agar supaya masalah yang ada di Siau ini teratasi, khususnya pemadaman ini secepatnya hilang. Itu Pak. Pak, mengenai garanti, jikalau biasanya kan dihadirkan kesepakatan dulu dihadirkan mesin, jikalau tidak ada, biasanya ada garanti. Garanti itu biasanya kalau mesin ini rusak berarti ada garantinya untuk perbaikan kembali sebelum terjadi pemadaman yang bergilir seperti ini. Iya, justru itu Pak, dengan sewa tama dulu kan kita ada perjuangkan di PLN Sulutenggo, PT Sewa Tama sudah menghadirkan 2 unit mesin. Iya. Dan sesuai penyampaian dari Sewa Tama dengan PLN akan menghadirkan 1 unit mesin setelah 6 bulan realisasi dari 2 unit ini. Tapi dari 2016 ya belum tahu, mungkin komunikasi antara Sewa Tama dengan PLN ini bagaimana, dan saya minta agar supaya apa yang dijanjikan oleh Sewa Tama untuk menghadirkan 1 mesin cadangan 1000 kWh ini ada realisasinya, tidak hanya berbau informasi. Nah, sebagai wakil rakyat tentu ingin atau mendesak pihak PLN agar supaya secepatnya hadir, ya secepatnya hadir mesin cadangan dari Sewa Tama itu agar supaya bisa difungsikan, karena Sewa Tama 1 sudah rusak sekarang Pak. Nah, itu harapan kami sebagai presentasi daripada rakyat. Betul. Ya, itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Di sisi lain, pihak PLN melalui Kepala PLN Ivan Ante beserta jajarannya menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya kepada masyarakat pelanggan PLN Siau yang mengalami penghentian pasokan energi listrik untuk sementara secara bergiliran. Terkait dengan beberapa waktu ini masalah pemadaman listrik yang ada di Kabupaten Sitaro khususnya Siau. Oke, baik. Pertama-tama yang saya atas nama pimpinan PLN Siau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena keadaan ini menjadi masyarakat tidak nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami sadar bahwa listrik itu adalah satu kebutuhan primer, ya, bukan kebutuhan sekunder.
yang terjadi penghentian selama ini karena terjadi gangguan mesin, salah satu mesin sewa kami dengan kapasitas 1000 kW itu terjadi gangguan pada sistem kontrolnya, dan mau tidak mau ya kami harus menghentikan sementara suplai aliran listrik secara bergilir terhadap pelanggan-pelanggan yang ada di Pulau Siau khususnya. Selama ini berapa mesin yang beroperasi, Pak? Selama ini yang beroperasi dari mesin sewa itu karena ada 2 perusahaan sewa kami di sini. Yang satu itu perusahaan KIP. Dari 4 mesin yang mereka siapkan itu yang beroperasi hanya 1 dengan daya mampu 480 kW. Sedangkan untuk yang kedua itu vendornya adalah PT Sewa Tama. Itu dia menyiapkan 2 unit mesin dengan kapasitas masing-masing 1000 kW, itu hanya 1 yang beroperasi, dan punya PLN itu ada 2 unit, dua-duanya beroperasi. Tetapi karena mesin yang gangguan ini adalah mesin yang besar, mesin 1000 kW, dan menyebabkan defisit daya di Pulau Siau sendiri itu sebesar kurang lebih 520 kW, sehingga mau tidak mau ya kita harus lakukan pemadaman secara bergilir. Terus langkah apa yang diambil sekarang dari pihak PLN supaya ini bisa dapat permasalahan bisa dapat terselesaikan? Jadi tahap awal karena ini yang rusak adalah mesin milik sewa, sehingga kami berkoordinasi dengan pihak Sewa Tama. Mereka mengirimkan teknisi dari Trakindo, dan saat ini sementara juga ada 2 teknisi dari Trakindo lagi melakukan perbaikan, sambil menunggu juga part yang datang dari Manado, rencana berangkat hari ini. Ada part cadangan karena kemarin kami sudah coba pakai part cadangannya KIP juga, tetap mesinnya tidak bisa optimal. Tapi bagaimana caranya kami meminimalisir lama padam ini. Makanya kan padam hanya mungkin berapa jam sudah langsung jalan lagi. Itu yang hanya bisa diupayakan untuk saat ini, sambil menunggu part yang baru dari Trakindo, dan janji dari koordinator Sewa Tamanya hari ini mereka kirim dari Manado. Nah, yang gangguan saat ini. Kira-kira Pak, untuk bisa normal kembali tolong punya listrik ini berapa lama? Apakah ada? Kalau untuk normal kembali untuk jangka pendek yang kami bisa upayakan adalah mempush pihak Sewa Tama. Hal ini mereka yang sebagai vendor penyedia mesin untuk secepatnya dilakukan perbaikan. Karena dicurigai saat ini yang terjadi gangguan pada load share and speed controlnya, sehingga mesin itu tidak bisa stabil seperti itu. Yang sekarang yang rusak dari pihak vendor ya Pak? Iya, vendor. Pihak vendor. Terus dulunya kan ada kesepakatan dengan pihak pemerintah yang difasilitasi Dewan. Kan ada MOU-nya, Memorandum of Understanding. Jikalau pihak vendor ada kerusakan, diadakan mesin baru, maka jaminannya 3 bulan ke depan akan ada pemeriksaan kembali. Ada garansi seperti itu, Pak. Kalau terkait mesin Sewa Tama, saya juga dengar seperti lalu, cuma saya belum pernah dapat MOU-nya seperti apa. Saya belum pernah lihat MOU-nya. Ada penandatanganan katanya dengan pihak vendor. Jangan sampai terjadi permasalahan kembali, permasalahan baru. Artinya ada jaminan jikalau mesin itu bisa diperbaharui kembali, jangan sampai ada gangguan kembali begitu Pak. Ya, kalau terkait mesin yang gangguan ini kan semua mesin pasti akan ada waktunya untuk gangguan. Tetapi kami sudah menekankan sekarang ke pihak Sewa Tama untuk menyiapkan mesin cadangan. Ya, mesin cadangan
Sehingga begitu terjadi salah satu unit pembangkit mereka bermasalah, itu unit cadangannya yang bisa backup, supaya suplai energi listrik di pulau ini nggak terhenti, seperti itu. Nyatanya sekarang Pak, nggak ada ada backupnya Pak. Untuk saat ini yang backup juga kan yang punya KIP itu dari 4, 3 yang rusak, ya kan? Sehingga kami untuk tahap kedua ini kami menekan untuk pihak sewa tanah agar bisa menyiapkan satu lagi unit pembangkit untuk bisa jadi backup. Nah, itu solusi yang kedua, dan solusi yang jangka panjang kami memang sudah masuk dalam rencana juga untuk relokasi mesin yang ada dari PLTD Silai ke PLTD Ondong, itu sebanyak 3 unit. Tapi yang namanya relokasi mesin maupun pengadaan mesin itu semua menjadi wewenang dan tanggung jawab dari General Manager yang ada di kantor wilayah. KIP berapa rusak Pak? Dari 4, 3 rusak. 3 rusak. Terus sewa tanah berapa Pak? Dari 2, 1 rusak. 1 rusak. Terus KIP kenapa sampai kerusakannya sampai 3 Pak? Apakah biasanya kerusakan itu 1 terus di backup lagi diganti? Iya, jadi kenapa sampai begitu 3 Pak kerusakan yang baru? Sebenarnya kerusakannya sudah lama Pak ya, sudah lama. Cuma memang dari manajemen KIP-nya yang memang belum melakukan perbaikan sampai saat ini. Apakah tidak ada sanksi dari pihak manajemen dari PLN untuk menindaklanjuti jikalau terjadi kesalahan seperti itu, artinya digantilah vendornya, seperti itu Pak? Kalau terkait punishment itu kan kontraknya langsung dengan kantor wilayah. Kami di sini hanya bisa membuat laporan saja, membuat laporan ke kantor wilayah, dan yang menindaklanjuti itu sudah kewenangannya General Manager. Nah, kami di sini hanya bisa membuat laporan saja. Seperti itu. Pak, dari PD Sewa Tama yang diupayakan tadi ada 1 mesin yang akan datang, apakah bisa sampai bulan Desember sebelum tanggal 9, karena kita baru benturan dengan pemilihan gubernur, bahkan akan ada atau tahun baru nanti. Apa bisa itu sudah? Kalau terkait tibanya kapan, saya belum bisa pastikan, karena memang satu juga karena itu sudah bukan ranahnya saya. Saya hanya bisa nanti mencoba menanyakan lagi ke pihak di kantor wilayah sama pihak sewa tanah apakah bisa terkejar sebelum tanggal 9. Ya, Pak, bisa terjelaskan mengenai prioritas pemerintah terutama Presiden? Bisa jelaskan Bapak tentang prioritas pelayanan terhadap pulau terluar? Jadi himbauan dari Presiden bahwa berkeadilan ya, intinya berkeadilan, semua masyarakat baik yang ada di desa, di kepulauan maupun perkotaan itu semua menikmati fasilitas listrik dari perusahaan listrik negara, ya seperti itu. Untuk penyediaan itu kan sudah diberikan tanggung jawab kepada PLN dalam hal ini sebagai perusahaan negara. Terkait saat ini yang masih dalam kondisi pemadaman, ya otomatis apa yang menjadi keinginan masyarakat belum terpenuhi secara 100%. Jadi penyampaiannya ke masyarakat dari PLN seperti apa himbauannya Pak? Oh iya, kalau untuk penyampaian dari kami yang paling inti dari pihak PLN memohon maaf yang sebesar-besarnya karena masalah seperti ini, karena apapun yang menjadi alasan baik itu gangguan mesin pembangkit maupun gangguan jaringan itu sudah menjadi tanggung jawab PLN untuk menyediakan listrik secara baik dengan kualitas yang baik. Oke. Untuk saat ini, PT PLN pun sementara melakukan perbaikan dalam upaya mempercepat pemulihan gangguan pada mesin yang ada. Dari Kabupaten Kepulauan Siau Tegulandang Biaro, tim media Cahaya Utara melaporkan.